Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, Kamis tanggal 11 Juli 2024, diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 22. Dikatakan, "Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan hidup itu adalah berjuang. Kita semua telah melewati bulan Juni tahun 2024. Kita telah melalui tahun ini, sudah pertengahan tahun, atau bahkan kita telah melewati setengah tahun. Kita memasuki bulan Juli. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita, duka dan suka pasti itu berganti yang kita lalui dalam perjalanan kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda, apakah saya masih tetap semangat meraih impian tahun ini, atau sesudah mulai putus asa? Terutama bila kita membaca firman Tuhan yang dikatakan oleh Salomo dalam Pengkhotbah. Dikatakan segala sesuatu sia-sia. Yang artinya kita tidak ada gunanya untuk meraih sukses, atau hidup itu tidak perlu berjuang. Apa kira-kira demikian yang dimaksud oleh pengkhotbah ini? Kenapa Salomo mengatakan demikian? Dalam 1 Raja 10 ayat 14 sampai 15 dan ayat 28 sampai 29 diceritakan bahwa Salomo adalah orang kaya dan orang yang berhikmat. Kekayaan dan hikmatnya itu adalah diraih dengan prestasi
yang gemilang. Tetapi dikatakan melalui firman Tuhan dalam pengkhotbah ini, segala sesuatu adalah sia-sia. Salomo untuk meraih semuanya itu tujuannya adalah untuk kepuasan hidupnya, untuk menyenangkan hidupnya. Dan melalui itulah dikatakan oleh Salomo, ini pun sia-sia. Renungan pagi ini mengingatkan kita dalam pembacaan firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 22, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Itulah yang dikatakan oleh Salomo melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Apa yang mau dimaksud, apa sasaran yang mau dikatakan oleh Salomo dalam Pengkhotbah 3 ayat 22 ini? Kita melihat melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, yang mengatakan kepada kita semua orang percaya, dikatakan tidak ada yang lebih baik. Yang artinya jangan setengah yang baik, tetapi penuh atau berlimpah yang lebih baik. Bagaimana kita meraih itu supaya kita mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan? Itulah yang dikatakan oleh seorang yang percaya kepada Tuhan, yaitu Raja Hizkia. Dia mendapat berkat yang penuh, dia mendapat kelimpahan harta. Tetapi yang paling utama, bila kita membaca dalam 1-2 Tawarikh 31 ayat 21, dikatakan dalam segenap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allah. Semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Jadi Hizkia bekerja keras untuk meraih sukses, tetapi yang menjadi yang paling utama bagi dia adalah mencari Allah. Pencarian Allah melalui pekerjaannya. Atau boleh kita membaca dalam 2 Tawarikh 29 ayat 2. Di situ Hizkia berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan memberkati Hizkia dengan berlimpah-limpah, bahkan segala usahanya berhasil. Yang seperti dalam 2 Tawarikh 31 ayat 21 tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, kita penting meraih atau berjuang untuk mencari kelimpahan berkat-berkat dunia. Tetapi itu jangan bertujuan hanya untuk kepuasan hidup kita. Tetapi berkat Tuhan yang penuh itu, kita harus bergembira seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah,
yaitu bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan kita dan sekaligus untuk pencarian Allah seperti Hizkia. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan di pagi hari ini, kita mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bekerja tujuannya yang paling utama adalah bersukacita untuk memuliakan Tuhan. Jadi bekerja itu alat untuk memuliakan Tuhan. Dan itulah yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus sewaktu Yesus hidup di dunia ini. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kelimpahan dunia ini akan berakhir, tetapi kelimpahan sukacita di dalam Tuhan itu yang sangat penting, dan itulah yang dilakukan oleh para orang percaya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, kita dalam kehidupan kita ini, marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Marilah kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Tujuan yang paling utama adalah untuk mencari Allah dan memuliakan Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang-orang rajin menjadikan kaya. Kaya tidak salah, penting kaya. Tetapi yang paling utama, kita kerjakanlah pekerjaan kita untuk mencari Allah dan memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami napas kehidupan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, hidup kami telah terberkati melalui firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini, yang menyuruh kami untuk bekerja, untuk mencari nafkah kehidupan kami. Tetapi yang paling utama bagi pekerjaan yang kami lakukan satu hari ini adalah untuk mencari Allah dan memuliakan Allah. Kami lakukan itu semua di dalam kesukahatian kami masing-masing. Kami bergembira karena Tuhan yang kami cari itu, yang kami harapkan untuk memberkati segala pekerjaan kami, menjadi berkat untuk hidup kami dan sesama kami. Demikian juga ya Tuhan kami, bila saudara kami yang sedang mengalami kesusahan, tolonglah mereka, berikan kepada mereka kekuatan, berikan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk mengetahui maksud-Mu yang Engkau mau nyatakan kepada kehidupan mereka. Kuatkan mereka melalui firman-Mu yang mereka dengar pada pagi hari ini, supaya mereka dapat bersukacita. Segala kehidupan kami
kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan segala dosa yang kami lakukan, ampunilah itu semua. Kami berdoa hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.